اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita tengah berada di bulan Syawal, tepatnya di tanggal 13 atau 14 Syawal 1442 Hijriah. Tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Setelah sebelumnya kita menjalani bulan Ramadan. Hari-hari berlalu dengan sangat cepatnya. Bulan berganti bulan sangat cepat kita lalui. Baru saja rasa-rasanya kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita menjalankan tarawih di malam Ramadan. Kini Ramadan telah berpisah dengan kita. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hari demi hari, bulan demi bulan yang kita lalui akan ada pertanggungjawabannya. Umur, waktu yang Allah berikan akan ada hisabnya pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergerak kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat dari sisi Rabbnya sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya di mana dia usangkan. Wa an malihi, dan tentang hartanya ada 2 pertanyaan. Min aina iktasabah, dari mana dia dapatkan. Wa fima anfaqah, dan kemana dia belanjakan. Wa an ilmihi fima amila bih, kemudian yang terakhir tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian pula hari-hari yang telah berlalu di bulan Ramadan, itu pun akan ada hisabnya. Amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan akan ada perhitungannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Mereka yang mengusahakan kebaikan tatkala bulan Ramadan dan selesai bulan Ramadan dia masih lanjutkan kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis kebaikannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikan itu. Tapi barang siapa yang di bulan Ramadan dia tidak mengusahakan kebaikan, selepas Ramadan kebaikannya tidak ada, bahkan justru dia berbuat maksiat kepada Allah, maka hisab perhitungan amal perbuatannya Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan setimpalnya. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu bulan Ramadan yang sudah kita lalui bersama menyisakan perkara-perkara dan membuat kita menjadi lebih baik lagi insyaallah taala. Tentu bagi mereka yang mengusahakan kebaikan di bulan itu. Dan kita mengingat bahwasanya Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan darinya adalah ketakwaan kita. Sudahkah ketakwaan kita bertambah selesai Ramadan ini? Ataukah masih sama saja sebelum kita memasuki Ramadan dan setelah Ramadan ini? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Dan kita beramal tentu berharap semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para ulama ussalaf, mereka selepas bulan Ramadan 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan betapa perhatiannya mereka dengan bulan Ramadan, dan mereka menginginkan dari hal tersebut agar ketakwaan mereka semakin bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan yang dengannya kita bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, dan kita istiqamah di atas hal tersebut. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas di bulan Ramadan. Ibadah itu sampai kita menjumpai ajal kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan Nabi SAW bersabda, if'alul khaira dahrakum. Lakukanlah kebaikan sepanjang tahun. Lakukanlah kebaikan sepanjang tahun. Nabi tidak mengatakan lakukanlah kebaikan di bulan Ramadan saja, tapi lakukanlah kebaikan di sepanjang tahun. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya dari tanda kebaikan seseorang manakala kebaikan yang sudah dia lakukan diikutkan dengan kebaikan setelahnya. Nah, itulah makna dari firman Allah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan yang datang setelahnya. Di antara ciri bahwa orang itu diterima amal ibadahnya tatkala ibadahnya berlanjut. Iya, tatkala amal yang sudah dia kerjakan terus dia kerjakan, walaupun mungkin porsinya beda. Karena di bulan Ramadan, ya, semangat untuk beribadah itu luar biasa, ya kan? Coba kita lihat, kita tanyakan dalam diri kita, adakah sama bulan ini dengan bulan Ramadan? Tentu berbeda, ya kan? Nah, kita tidak dituntut untuk setelah Ramadan sama seperti di bulan Ramadan, karena itu tentunya membutuhkan usaha yang besar. Kita mungkin di bulan Ramadan 1 kali khatam, 2 kali khatam Quran, bahkan 3 kali atau bahkan lebih daripada itu. Nah, di luar Ramadan mampukah kita seperti itu? Ini jamaah sekalian.
Tapi yang dituntut di dalam syariat ini, jangan sampai ibadah yang sudah kita kerjakan kita tinggalkan secara totalitas. Tidak pernah sama sekali kita sentuh Quran itu, tidak pernah sama sekali kita sholat malam, padahal sebulan penuh kita sholat malam qiyam Ramadan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah Ustadz, saya ini di bulan Ramadan alhamdulillah waktu saya memang banyak kosong, tapi pas selepas Ramadan ya saya kembali lagi kerja, kembali lagi dengan kebiasaan saya, penuh dengan kesibukan. Ya memang tidak bisa kalau sama persis seperti Ramadan. Tapi yang memang diinginkan oleh syariat, jangan kau tinggalkan itu amalan, kerjakan walaupun sedikit. Makanya kaedah di dalam agama kita itu, biarpun sedikit asalkan kontinu, biarpun kecil asalkan terus menerus, ketimbang banyak tapi sekali-sekali yang dia kerjakan. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang kontinu dilakukan walaupun itu amalan sedikit. Nah, itu lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini tidak akan mungkin bisa kita lakukan kecuali manakala Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Istiqomah itu komitmen di atas ketaatan, terus menerus melakukan amal ketaatan dan menyabarkan diri untuk berada di atasnya. Ini jamaah sekalian, dan itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, bahkan bukan hanya kepada kita umat Islam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu kurang apa lagi istiqomahnya. Iya, tapi disebutkan di dalam Quran, di dalam surat Hud, Allah perintahkan nabinya, wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatagaw. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Ini perintah kepada nabi kita. Nabi saja masih diperintah untuk istiqomah. Nah, bagaimana lagi kita? Fastaqim kata Allah, istiqomah kamu kama umirta, sebagaimana kamu diperintah, wa man taba ma'aka, dan orang yang bertaubat bersamamu, wala tataghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Perhatikan jamaah sekalian, ini ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas sepupunya Nabi pernah berkata, ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'ani ayah kanat asyaqqa alaihi min hadhil ayah. Tidak ada satupun ayat yang turun kepada Nabi yang lebih berat bagi Nabi SAW melainkan ayat ini, melebihi ayat ini. Oleh karenanya kata Ibnu Abbas, Nabi SAW mengatakan, syaibatni Hud wa akhwatuha, telah membuatku beruban surat Hud ini dan saudari-saudarinya. Ini jamaah sekalian, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perintah istiqomah ini bukan perintah sembarangan. Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk itu. Dan yang namanya istiqomah sampai ajal menjemput. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama kita senantiasa menasihatkan kita, jangan menjadi hambanya Ramadan, tapi jadilah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hambanya Ramadan, ya dia beribadah cuman di bulan Ramadan saja. Tapi kalau hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mau bulan Ramadan, mau setelah Ramadan, sama saja baginya. Ibadah tetap berjalan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya para ulama mencela, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Betapa jeleknya orang-orang itu. Tidakkah mereka mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan luar biasa semangatnya, ya, rajin terlihat di masjid, bacaan Qur'annya luar biasa, naam, sholatnya berjamaah luar biasa. Selesai Ramadan, batang hidungnya tidak pernah kelihatan di masjid.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menjadi hamba Ramadan saja. Coba kalau dia menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, dia sadar bahwasanya tatkala saya masih hidup di dunia, dunia ini adalah perjuangan. Dunia ini adalah tempat untuk dia memupuk amalan. Terus dia beramal. Karena dia menginginkan agar mendapatkan husnul khatimah. Kita tahu bahwa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Nah, sepanjang kita masih diberikan hidup sama Allah, udara masih kita hirup dengan segar, dengan nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala masih melihat bagaimana akhir kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya untuk dia bisa menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, sementara Allah perintahkan kita untuk istiqamah, dan dengan istiqamah itu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat. Bahkan sebelum nanti pahala di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan kepadanya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andaikan mereka istiqomah di atas jalan, andaikan mereka tetap tegar di atas jalan, maka niscaya mereka akan diberikan minum dengan air yang segar. Ini sebagai lambang bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rezekinya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu pahala di dunia, balasan di dunia. Bagaimana balasan di akhirat? Lihat orang yang istiqomah, pada saat ajal menjemput dirinya, dalam keadaan dia takut, khawatir, bagaimana kehidupan setelah ini? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di saat manusia berada pada ujung kehidupannya dan dia sudah tahu, dia sudah punya firasat bahwa sebentar lagi dia akan meninggal, maka manusia itu berada pada ketakutan dan harapan. Nah, dia takut dengan dosanya. Sudahkah amal yang dia kerjakan cukup untuk dia perhadapkan di hadapan Allah, membebaskan dia dari api neraka, ataukah belum? Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang istiqamah, ketika ajal menjemput dia, malaikat sudah memberikan kabar gembira lebih dahulu. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innal ladina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, lalu mereka istiqamah di atas apa yang mereka ucapkan itu, mereka beriman, mereka beramal soleh, tatanazzalu alaihimul malaikah. Lihat, malaikat Allah akan turun kepada mereka, memberikan kabar gembira. Apa kata malaikat itu? Malaikat yang dikatakan bidun wujuh, malaikat yang putih berseri wajahnya, enak dilihat malaikat itu. Malaikat ini mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian khawatir dan jangan kalian bersedih hati. Jangan kalian khawatir, kata malaikat, untuk menenangkan dia. Kenapa? Karena balasan kamu adalah surga dan kamu akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Wala tahzanu, dan jangan kau bersedih hati. Karena dia bersedih tatkala harus berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan sanak saudaranya, berpisah dengan handai taulannya, itu kesedihan. Malaikat tenangkan, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ini jamaah sekalian, kabar gembira sudah didapatkan bagi siapa? Bagi mereka yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diminta oleh sahabat, datang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam ini satu kalimat yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain kepada kamu.
Apa jawabnya Nabi SAW, jamaah sekalian? Nabi menjawab dengan jawaban yang ringkas, tapi disitulah mengumpulkan kebaikan seluruhnya dari awal sampai akhirnya. Kata Nabi, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di atas keimanan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari kita. Tapi subhanallah, terlalu banyak rintangan-rintangan istiqomah itu. Di antara yang paling besar yang menggugurkan kita dari istiqomah adalah syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Syaitan, Pak. Nah, kita tahu kan, di bulan Ramadan kata Nabi apa? Apabila Ramadan datang, sufidatis syayatin, setan itu dibelenggu sama Allah. Nah, di bulan Ramadan saja, di bulan Syawal ini sudah dilepas setan itu, Pak. Nah, ingat Ramadan, subhanallah, memang ketaatan banyak bisa kita lakukan karena setan dibelenggu sama Allah. Lepas bulan Ramadan, lepas juga setan itu. Nah, sehingga apa? Membutuhkan ketakwaan kita yang lebih. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, setan inilah yang berperan besar menggugurkan kita dari istiqomah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana ikrarnya iblis yang merupakan nenek moyangnya syaitan, nenek moyangnya para setan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis minta tangguh sama Allah supaya umurnya dipanjangkan. Allah kabulkan, umurnya iblis dipanjangkan sama Allah sebagai ujian bagi manusia. Qala innaka minal munzirin. Kamu wahai iblis termasuk dari orang yang akan diberikan tangguh, umurnya akan dipanjangkan. Qala, iblis berkata, fabima aghwaytani, ya Allah, karena kau telah menyesatkan aku, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh demi Allah aku akan sesatkan manusia dari jalanmu, an siratikal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Perhatikan jamaah sekalian, sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah musuh kita yang sebenarnya. Inilah musuh kita yang paling nyata. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuhmu. Jangan sampai kita terbuai dengan rayuan syaitan. Ketika sadar ini dari setan ini, jangan sampai saya berteman dengan syaitan. Ucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Setan itu, Pak, senantiasa mengintai kita. Dia lihat bagaimana celahnya orang ini, di mana kira-kira yang membuat dia bisa gugur. Nah, jangan dikira orang yang rajin ke masjid, setan tidak akan menggoda dia. Jangan dikira orang yang mungkin luar biasa amal solehnya, setan tidak akan menghinggapi dia. Setan akan mencari celah untuk bisa menyurutkan dia dari istiqomah. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma la'atiyannahum", kemudian aku akan datangi mereka manusia itu, kata setan, "min baini aidihim wa min khalfihim", dari arah depan dan dari arah belakangnya, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari arah kanan dan dari arah kirinya. Setiap penjuru setan mengintai kita. Dilihatnya mana yang paling cocok dia dijerumuskan. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, setan itu datang dari depan kita untuk apa? Untuk membuat kita ragu dengan hari kebangkitan. Nah, sehingga apa? Kita merasa hidup di dunia ini akan selama-lamanya. Oh, masih terlalu panjang umur saya, masih 1000 tahun lagi. Nanti saja taubatnya nanti diundurkan pas sudah tua. Dia tidak tahu, dia meninggal masih muda. Subhanallah. Dari arah belakang setan datang dengan dunia, sehingga membuat kita terlena dengan kehidupan dunia. Dari arah kanan setan datang kepada kita dengan kebaikan-kebaikan kita, menipu kita. Oh, kamu sudah terlalu banyak amalmu. Di bulan Ramadan kau kan sudah puasa 1 bulan. Di bulan Ramadan kau tarawih 1 bulan, itu sudah cukup itu. Tidak perlu lagi kamu beramal. Godaan setan, Pak.
merasa apa? Bahwa amalannya sudah cukup. Sudah terlalu besar amalan kamu itu. Kamu khatamkan Quran sudah 1 kali, 2 kali di bulan Ramadan. Untuk apa lagi? Sudah cukup. Godaan setan sehingga membuat kita malas, tertipu kita dengan amal soleh kita. Subhanallah. Dari arah kiri kita, setan datang kepada kita dengan menggoda kita dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terbuai, terlena dengan perbuatan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan akan senantiasa mengincar kita. Dia musuh yang tak terlihat. Dia mampu melihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia mampu melihat kalian. Setan itu mampu melihat kalian dari arah yang kalian tidak mampu melihat mereka. Tidak terlihat setan itu kan, Pak? Di mana kita tidak tahu, kita sudah berada di samping kita. Nah, menggoda kita. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya keistiqomahan hendaknya senantiasa kita pertahankan. Keistiqomahan hendaknya kita senantiasa pertahankan. Dan subhanallah, agama ini senantiasa menjaga umatnya, pemeluknya untuk bisa istiqomah. Makanya Pak, amalan-amalan itu senantiasa ada penutupnya, ada penyempurnanya. Ya kan? Nah, itu untuk menyempurnakan amal kita dan agar kita istiqomah, tidak berhenti sampai di situ. Lihat, sholat 5 waktu yang kita kerjakan, ada rawatibnya kan, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Untuk apa sholat rawatib itu? Pertama, untuk menyempurnakan sholat wajib kita, mana tahu ada kurangnya. Yang kedua, untuk membuat kita istiqomah supaya tidak berhenti sholatnya sampai di situ aja. Ini jamaah sekalian, lihat kita mengeluarkan zakat. Zakat diwajibkan. Di sana ada yang sifatnya sunnah. Itulah yang dikenal dengan infak dan sedekah. Kalau mungkin ada kurang dalam zakat yang kita berikan, disempurnakan dengan amal infak dan sedekah yang sifatnya sunnah. Ini jamaah sekalian, lihat haji yang kita kerjakan. Kita tidak tahu haji kita mabrur atau tidak, namun berharap semoga hajinya mabrur. Tapi lihat bagaimana amal penyempurna setelah haji itu ada disebutkan di dalam Quran. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Apabila kalian telah selesai dari manasik haji kalian, apakah sudah sampai di situ? Cukup? Tidak. Fadhkurullah, ingat kalian sama Allah, berzikir kalian sama Allah. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, atau bahkan lebih daripada itu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan yang sudah kita kerjakan, jangan sampai berhenti sampai di situ. Kita ini sudah mampu puasa 1 bulan penuh, luar biasa. Nah, di sana ada puasa-puasa penyempurnanya. Makanya dalam Islam itu ada puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari dalam sebulan, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka, dan ada puasa-puasa yang lain. Untuk apa? Penyempurna sekali lagi, dan untuk kita istiqomah. Khususnya di bulan Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal, yang kata Nabi, man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, lalu dia ikutkan, dia iringi, tidak cukup puasa Ramadan saja, dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini kita masih berada di bulan Syawal. Kata Nabi SAW, kana kasiyamid dahar, puasanya seakan-akan 1 tahun penuh. Karena 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ramadan 1 bulan kita berpuasa kali 10 sama dengan 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal kita puasa dikali 10 juga. 6 kali 10 60. 60 sama dengan 2 bulan. Maka jumlahnya 1 tahun. Nah, itulah makna dari sabda Nabi tadi. Siapa yang puasa Ramadan 1 bulan penuh, kalau dia punya tunggakan puasa, utang puasa karena sakit atau safar, dia kodok dulu, dia ganti dulu. Baru setelahnya dia puasa 6 hari. Kana kasiyamid dahar, maka itu sama seperti 1 tahun penuh berpuasa. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Perhatikan, setiap amalan besar mesti ada amalan penyempurnanya.
mesti ada amalan-amalan penutupnya. Untuk apa itu? Sekali lagi, untuk kita istiqomah. Untuk kita istiqomah. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Perhatikan, kalau kita lihat puasa 6 hari di bulan Syawal ini, kalau kita bandingkan dengan puasa Ramadan, kan ringan kan? Kita sudah mampu puasa 1 bulan di bulan Ramadan. 6 hari gampang, ya, karena di bulan Ramadan kita sudah mampu. Subhanallah. Beda kalau memang kita memulai puasa itu dari awal, mungkin agak sedikit berat puasa itu. Tapi kalau sebelumnya sudah kita lalui, mampu kita puasa, setelahnya sedikit gampang. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka sekali lagi, istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah perkara yang dituntut dari kita semuanya. Selepas Ramadan, semoga kita mustaqim, semoga kita senantiasa istiqamah. Ibadah yang kita kerjakan dulu di bulan Ramadan, bangkitkan dia, walaupun tidak sama kualitasnya dengan amalan di bulan Ramadan, ya kan? Mungkin tidak sama. Dulunya kita mampu sehari baca Quran 1 juz. Nah, selepas Ramadan, ya tetap baca Quran, minimal dia baca Quran selembar, ya, atau 1 halaman. Yang penting dia tetap lanjutkan. Ini jamaah sekalian, di bulan Ramadan kita qiyam Ramadan, nah, Masya Allah 11 rakaat, 8 rakaat tarawih, 3 witir. Di luar Ramadan mungkin kita tidak sanggup seperti itu. Ada yang sanggup, naam, luar biasa. Tapi yang mungkin belum sanggup, dia minimal dia bisa witir, minimal dia bisa melakukan sholat witir. Witir itu bisa 3 rakaat, minimalnya bisa 1 rakaat. Jangan dia putuskan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula amalan-amalan yang lain. Kita ingat di bulan Ramadan kita ngapain aja dulu. Apa saja amal yang kita kerjakan, sambungkan itu amalan. Walaupun sekali lagi kualitasnya mungkin beda. Beda. Nah, inilah agar menjaga diri kita supaya bisa istiqomah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka dari perkara yang dengannya kita bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa beribadah kepada Allah, hal yang pertama yang hendaknya kita perhatikan adalah menjaga hati kita, Pak. Menjaga hati kita. Karena hati ini kalau sudah kotor dia, berat kita beramal. Dan di antara yang bisa memberatkan kita untuk beramal dan mengotori hati kita adalah dosa dan maksiat kepada Allah. Makanya selepas Ramadan ini setan dilepas belenggunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita jaga diri kita dari apa? Dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Karena dosa dan maksiat itulah yang membuat kita berat beramal. Iya. Kalau kita merasa diri ini berat beramal, maka koreksi diri kita. Jangan-jangan masih ada maksiat yang kita lakukan. Itulah yang membuat kita berat beramal, Pak. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi bersabda, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik, baik pula seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dialah qalbu yang ada di dalam hati manusia, dalam dada-dada manusia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waspadalah dari penyakit hasad, karena hasad inilah yang membuat setan, iblis gugur dari istiqomah. Pak, jangan dikira iblis itu memang dari sononya, memang dari awalnya itu makhluk yang hina, ya, makhluk yang dimurkai sama Allah. Enggak. Iblis itu awalnya adalah makhluk yang mulia, berhasil mengemban tugas membasmi para perusak di muka bumi ini sebelum Allah ciptakan manusia. Tugasnya iblis disebutkan, berhasil menumpas para perusak dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dulunya menghuni surga, tapi lihat bagaimana mereka gugur dari istiqomah. Gara-gara apa?
hasad. Allah ciptakan Adam alaihi salam dengan kedua tangannya. Kemudian Allah ajarkan kepada Adam nama-nama, bahasa-bahasa yang tidak Allah ajarkan bahkan kepada malaikat, bahkan kepada iblis dan para syayatin. Hanya Adam diajarkan. Allah muliakan Adam, maka Allah perintahkan Adam mendatangi para malaikat dan iblis. Allah suruh mereka sujud kepada Adam. Maka semuanya sujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Dia sudah berkata di hadapan Allah, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan kami dari api sementara Adam cuma dari tanah. Tidak fair ini, kata iblis. Tidak berimbang ini. Kami ini lebih mulia ya Allah. Kenapa kami harus sujud kama Adam? Subhanallah. Hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka dia gugur dari istiqomah. Gara-gara itu, ya, dia dikeluarkan dari surga, kekal nanti menjadi penduduk api neraka, dan selama-lamanya dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin senantiasa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis dan bala tentaranya. Nah, dan demikian pula lihat orang-orang Yahudi, ya, yang mereka ini juga gugur dari istiqamah gara-gara hasadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ceritanya dalam sejarah orang-orang Yahudi ini, mereka ini orang berilmu awalnya. Mereka ketika berperang dengan bangsa-bangsa musuh mereka, mereka senantiasa mengancam kepada musuh mereka tersebut. Mereka di akhirnya mengatakan, ingat saja, lihat saja nanti akan turun kepada kami, akan datang kepada kami Nabi yang terakhir, kami akan berperang menghancurkan kalian. Itu pesannya Yahudi dulu Pak, sebelum Nabi diutus. Kenapa? Mereka betul-betul tahu ada di dalam kitab mereka akan terutus Nabi yang terakhir. Dan mereka berharap Nabi itu dari Bani Israel. Tapi tatkala Allah utus Nabi yang terakhir, ternyata bukan dari Bani Israel, justru dari bangsa Arab. Apa yang terjadi? Yahudi tahu Pak, ini Nabi terakhir ini. Tapi karena bukan dari kalangan mereka, muncul hasad. Muncul hasad. Nah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu sebenarnya kenal siapa Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Bayangkan, kenalnya mereka dengan Nabi Muhammad SAW ini seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Tahu mereka itu Nabi memang, tapi karena hasad, ya, lihat, luar biasa Pak. Hasad ini yang menggugurkan manusia dari apa? Dari istiqamah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Isya? Hah? Sudah? Oh, kecepatan. Berapa menit lagi Pak? 4 menit lagi. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dari perkara yang hendaknya kita waspadai. Jangan sampai gugur istiqomah kita gara-gara yang seperti ini. Kemudian dari perkara yang diingatkan oleh para ulama agar kita tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu yang dengannya kita diingatkan dengan firman Allah, ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah, yang dengannya kita senantiasa mendapatkan siraman-siraman rohani, yang dengannya kita senantiasa mendapatkan nasihat-nasihat kebaikan, yang dengannya kita diingatkan dengan api neraka, diingatkan dengan kehidupan akhirat. Ini untuk mengimbangi kita dengan kehidupan dunia yang kita hidup di dalamnya. Dunia itu kan melalaikan. Ya, nah perlu kita imbangi dengan apa? Senantiasa kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, karena dengan majelis ilmu ini membuat hati kita lembut, Pak. Ya, membuat hati kita lembut. Subhanallah, tatkala kita mendengarkan nasihat, terasa iman itu bertambah, terasa iman itu kuat, terasa tergerak kita, bersemangat kita untuk melakukan amal ibadah, ya kan? Kenapa? Sudah dapat ilmunya.
Sudah dapat ilmunya. Nah, ilmu ini kan yang menggerakkan kita beramal. Beda kalau kita hanya beramal saja, ilmu tidak ada. Tapi kalau ilmu yang lebih kita dahulukan, kemudian kita beramal dengan ilmu itu, maka semangat luar biasa kita beramal itu. Tahu ilmunya soalnya, ya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Pak. Jangankan kita ya, para sahabat saja luar biasa. Mungkin pernah kita dengar hadisnya Hanzalah. Hanzalah pernah datang keluar, kemudian Hanzalah berkata, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Padahal sahabat Nabi ini. Dia keluar dari rumahnya, ketemu sama sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar tanya, ya Hanzalah, kenapa kau berkata seperti itu? Bahayanya ucapanmu itu. Kau mengatakan telah munafik saya, telah munafik saya. Kenapa seperti itu? Maka dia menyebutkan alasannya. Wahai Abu Bakar, sungguh aku ini munafik. Kenapa? Nah, aku ini katanya, saya ini kalau berada di hadapan Nabi, kalau berada di majelisnya Nabi, luar biasa, seakan-akan surga dan neraka di hadapan mataku. Tapi kalau sudah keluar dari majelisnya Nabi, berkumpul lagi aku dengan orang teman-temanku, sudah lupa lagi dengan akhirat. Nah, kenapa begitu ya? Kata Abu Bakar, wahai Hanzalah, demi Allah, saya pun merasakan seperti yang kau rasakan. Ayo kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan perkara itu. Ya Rasulullah, kenapa ya Rasul? Kalau kami berada di majelismu, mendengarkan nasihat-nasihatmu, maka luar biasa hati ini. Lembutnya bukan main. Tergerak untuk melakukan amal soleh luar biasa. Tapi kalau kami sudah berpisah dari majelismu ya Rasul, dunia lagi melihat kami, kemudian kami terlena dengan kehidupan dunia ini. Bagaimana ini ya Rasul? Apakah kami ini munafik ya Rasul? Apa jawabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan jawabannya Nabi. Walladzi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah kata Nabi. Illau tadumuna ala ma takunun indi. Seandainya kalian tetap terus-menerus sama seperti kalian berada di sisiku, wa fi dzikri, dan senantiasa kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, la safahatkumul malaikah ala farashikum wa fi turuqikum. Niscaya malaikat turun menyalami kalian. Selamat sudah. Nah, niscaya malaikat turun menyalami kalian di tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah saatan. Tapi wahai Hanzalah, pelan-pelan memang itu. Pelan-pelan memang itu. Subhanallah. Ini nasihatnya Nabi SAW, Pak. Artinya apa? Ya manusia itu memang, kalau mau sama persis, ya kalau misalnya di bulan Ramadan, sama persis di bulan Ramadan, itu berat memang. Sama persis seperti dia ketika berada di majelis ilmu, itu berat memang. Nah, tapi diingatkan sama Rasul, pelan-pelan memang kita beramal itu. Setahap demi setahap. Iya. Yang mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap istiqamah, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Nah, karena manusia ini memang tempatnya lalai, tempatnya lupa, makanya dinamakan manusia, Pak. Tahu, manusia itu dalam bahasa Arab artinya insan. Nah, kata ulama, summiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan manusia karena sifat nisyannya. Nisyan itu sifat lupanya. Hari ini diingatkan, besok lupa lagi itu. Malam ini diingatkan, besok pagi lupa lagi dia. Nah, itulah manusia seperti itu. Kita ini bukan malaikat. Kalau malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat itu malaikat. Senantiasa mentaati segala yang diperintah sama Allah. Manusia tempatnya dosa, tempatnya maksiat. Pada dirinya ada jiwa-jiwa kebaikan, tapi ada juga jiwa keburukan. Bahkan ulama mengatakan, pada diri manusia terkumpul padanya berapa sifat-sifat. Sifat malaikat ada, sifat setan ada, sifat binatang ada. Tergantung dia lihat. Sifat malaikat ada. Sifat malaikat apa? Mulia, selalu melakukan ketaatan, menjauhkan diri dari maksiat.
Sifat setan apa? Senantiasa durhaka. Nah, senantiasa membangkang. Sifat binatang apa? Nah, malas untuk melakukan ketaatan. Ya, ada pada diri manusia ini. Nah, makanya para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dunia memang tempat perjuangan. Kita berjuang untuk nanti sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amal ibadah kita. Kita berharap semoga amal ibadah kita lebih berat daripada amal kesalahan dan amal tolehnya kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kiat-kiat agar kita bisa istiqomah Naam, selepas Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, dan semoga Allah menjaga kita di atas hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.